Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Taruli Bersiaan. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat perkembangan otak. Mungkin teman-teman sudah tahu perkembangan otak, namun saya di sini akan menjelaskan kembali tentang perkembangan otak dan plastisitas otak. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu otak. Otak adalah mesin penggerak segala fungsi dan aktivitas tubuh manusia, seperti kecerdasan, kreativitas, emosi, ingatan, dan gerakan yang diatur oleh otak. Kapan otak manusia mulai berkembang dan terbentuk? Otak manusia mulai berkembang sejak pada saat dalam kandungan, tepatnya sejak minggu ketiga hingga keempat setelah pembuahan terjadi. Pada saat ini, alur saraf yang terbentuk sejak embrio mulai menutup menjadi sebuah tabung yang kemudian disebut dengan tabung syaraf. Bagian depan tabung syaraf berkembang menjadi otak, sedangkan sisanya berkembang menjadi sumsum tulang belakang, sementara sel-sel pucuk menjadi sistem saraf tepi. Di ujung depan tabung saraf terbentuk 3 area, yaitu otak belakang, tengah, dan otak depan. Kemudian akan berkembang dari minggu ke-7 sampai minggu pada usia 3 bulan dan akan berkembang pada usia 9 bulan. Rata-rata pertumbuhan sel saraf selama dalam kandungan sekitar 250.000 sel saraf per menit. Dengan kecepatan tersebut, bayi yang baru lahir umumnya memiliki sekitar 100 miliar sel saraf atau hampir seluruh neuron otak yang akan dimilikinya sepanjang hidup. Hal ini membuat ukuran otak bayi baru lahir mencapai sekitar 60% dari ukuran rata-rata orang dewasa. Di sisi lain, otak bayi yang baru lahir mengandung sedikit mielin, yaitu zat lemak yang menutupi sel saraf yang diperlukan untuk mengirim impuls listrik. Inilah yang menyebabkan proses informasi dalam otak bayi jauh lebih lambat daripada orang dewasa. Kemudian tahap pada anak-anak. Panjang masa kanak-kanak, otak tidak tumbuh secepat masa bayi. Meskipun demikian, otak dan kepala masih tumbuh lebih cepat daripada anggota tubuh lain. Perkembangan otak pada masa anak-anak yang sedang tumbuh dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu otak primitif, di mana ia mengatur fisik kita untuk bertahan hidup, mengelola gerak refleks, mengendalikan gerak motorik, memantau fungsi tubuh, dan memproses informasi. Yang kedua, otak limbik, yang dimana ia memproses emosi seperti rasa suka dan tidak suka, cinta dan benci. Dan yang ketiga, otak pikir, yang merupakan tempat bergabungnya pengalaman, ingatan, perasaan, dan kemampuan berpikir untuk melahirkan gagasan dan tindakan pada masa anak-anak. Kemudian plastisitas otak. Plastisitas otak adalah kemampuan otak untuk melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Plastisitas ini merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Beberapa asumsi dasar tentang struktur dan fungsi pada otak terkait dengan plastisitas, diantaranya otak memiliki struktur dan fungsi tertentu sesuai dengan penataannya, yaitu otak normal akan berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, otak manusia terbentuk secara adiktif dan plastis sehingga dapat mengadakan perubahan struktural dan fungsional apabila diberikan stimulus lingkungan. Stimulus lingkungan di sini merupakan stimulus baik sensorik maupun motorik. Kemudian contoh kerusakan pada sel otak, yaitu kerusakan pada sel otak yang aktual akibat dari lesi disebut dengan umbra, sedangkan gangguan fisiologis sekunder dari sel saraf lain di sekitar atau terkait dengan sel otak yang rusak disebut dengan penumbra. Gangguan fisiologis sekunder ini dapat diakibatkan oleh neural shock, odema atau terputusnya aliran darah, atau deformasi sebagian neuron. Dan yang terakhir, proses recovery, di mana proses recovery ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, silent synapses recruitment, di mana ia adalah pembukaan jalur yang sebelumnya telah ada tetapi secara fungsional terdepres melalui proses belajar. Yang kedua, ada namanya diversion supersensitif, di mana ia adalah pasca sinapsis menjadi sangat sensitif sehingga impuls saraf minimum mampu diterima.
Kemudian yang ketiga ada namanya axonal regeneration, yaitu terjadi regenerasi pada serabut saraf dimulai dari proksimal menuju ke distal. Dan yang terakhir ada namanya collateral sprouting, di mana ia merupakan pertunasan dari sel yang utuh atau tidak rusak yang berdekatan dengan jaringan saraf yang rusak. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.